Jadi saya girangnya minta ampun karena pada waktu itu saya baru pertama kali nerima gaji lumayan. Hah? Dari ratusan ribu menjadi agak lumayan lah. Ini hasil dari JNT. Alhamdulillah hasil dari JNT. Berapa lama tuh? Ini ya antara tahun 2017 2020. 2017, 3 tahun kerja Iya. di JNT dapat mobil. Iya. Halo sahabat sekelas, kita jumpa lagi di Inspirasi Sekelas. Kisahmu, inspirasiku. Baik, sahabat sekelas, ya. Kita jumpa lagi di edisi kita di minggu ini. Tetap bersama saya, ya, Denny Lim, ya, sebagai host untuk acara pagi hari ini. Ya, tapi sebelum kita mulai, tidak henti-hentinya kita mengingatkan pada para sahabat sekelas untuk selalu menaati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Selalu berpikiran positif dan menjaga imun tubuh kita agar selalu baik. Ya, salah satu untuk menjaga imun kita adalah dengan bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Ya, saya kembali menyapa para sahabat semuanya. Tidak lain tidak bukan ya adalah untuk mengarahkan para sahabat semuanya untuk selalu berpikiran positif. Ya, kisah inspiratif yang akan kita sajikan, kita berharap untuk para sahabat memiliki motivasi kerja yang baik, ya. Dan ternyata ya di JNT sendiri itu banyak sekali ya anggota tim kita di JNT yang memiliki motivasi kerja yang baik, attitude yang baik, dan memiliki semangat kerja yang baik, ya. Jadi kita akan selalu memfilter ya, mencari narasumber-narasumber yang berada di JNT Express Jawa Timur ini agar kita bisa sama-sama sharing untuk para sahabat sekelas, ya. Ada dari sprinter, koor, admin, ya, SPV atau sekarang sudah jadi manajer, ya. Nah, sebelum saya mulai ya, untuk para sahabat sekelas ya, terutama adalah kalangan internal JNT Express yang ingin juga diundang dalam acara kita, ya, juga bisa mengikuti prosedur kita seperti ini, ya. Jadi ketik ya biodata dan cerita-cerita inspiratif yang kamu miliki dan email ya di sini. Ya, nanti dari tim sahabat sekelas yang akan menyeleksi ya, dan mana tahu kamu yang beruntung yang bisa ikut bersama sahabat sekelas untuk berbagi bersama, ya. Oke. Ya. Jadi pagi hari ini kita juga akan bercerita bersama kisah nyata ya, bersama salah seorang perintis juga, boleh saya bilang ya, karena joinnya itu di tahun 2017 yang sampai saat ini masih bertugas dengan baik dan bersemangat ya di posisi sprinter ya. Sampai hari ini tetap menjadi sprinter ya, tapi sudah mendapatkan banyak pencapaian ya. Jadi bukan ngomong sprinter ya, dari dulu sprinter ini gak ada jenjang karir dan lain sebagainya. Bagaimana sih kisah-kisahnya, lalu kondisi dia sekarang seperti apa, apakah seperti yang orang banyak bayangkan sudah kerja berapa tahun ya terus di sana gak ada pencapaian atau apa ya. Nah, baik ya, saya perkenalkan dulu sebelum sapa ya. Jadi ini bapak ini ya sudah menikah, ternyata nggak jomblo lagi ya. Kalau jomblo masih bisa kita jodohkan gitu kan. Join di JNT tahun 2017 ya, dan beberapa kali mencapai prestasi yaitu sprinter best regular omset tahun 2020 ya, best event 2020 juga di event 99, 11-11 dan 12-12 ya. Jadi kita sapa dulu. Selamat pagi Mas Andre. Selamat pagi Pak Denny. Apa kabar? Alhamdulillah sehat.
hari ini gimana? Mas datang sini, cuti? Untuk hari ini saya tetap on duty hari ini. Oh tetap on duty ya, berarti habis ini langsung pergi lagi ya, Iya. tugas ya. Sudah banyak list berarti hari ini. Sudah ada schedule banyak. Schedule banyak ya. Oke, sekarang tugasnya di JNT cabang mana? Di JNT SDA 16 cabang Delta Sari. Delta Sari ya. Sebelumnya? Sebelumnya penempatan di SDA 05 Pak, JNT Waru. Waru. Dari awal Waru. Iya, dari awal Waru. Berapa tahun tuh di Waru tuh? Untuk dari Waru dulu delivery Pak, delivery dan pick up kurang lebih selama 3 bulan. Akan tetapi ada kesempatan untuk menjadi sprinter pick up, yaitu saya masuk ke SDA 16 Delta Sari. Oh berarti mau pick up sampai sekarang berarti pick up terus gitu Iya. ya? Oh oke. Oke kita sebelum masuk ini, ceritanya Mas Andre ini melamar di JNT itu seperti apa ya? Ceritanya sepertinya agak unik juga kalau menurut saya. Jadi ini dulu istri saya yang sekarang itu dulunya admin JNT Pak. Admin JNT di SDA 14. Dia info ke saya kalau ini ada loker di JNT Waru. Oh, dulu sudah pacaran berarti? Iya sudah. Dulunya emang kerja apa? Dulu saya itu kerjanya macam-macam Pak. Yang pertama pernah menjadi sales obat kesehatan. Yang kedua pernah menjadi tukang parkir di salah satu mall di Kabupaten Sidoarjo. Maaf Mojokerto. Yang ketiga itu ikut orang ngambil sampah di salah satu media percetakan terbesar di Indonesia. Oh serabutan lah pokoknya Iya. apa aja yang penting halal gitu ya. Iya. Baru ujungnya lari ke JNT ya. Lanjut tadi gimana masuk JNT-nya? Jadi maksudnya gini, tahun 2017 itu ditawarin sebenarnya dari supervisor saya. Ini ada loker barangkali cowokmu mau. Tapi pada saat itu aku sebenarnya nggak tahu ini tugasku apa, seperti apa. Jadi waktu itu saya training dulu di Surabaya. Setelah lolos, saya join Pak di SDA 5. Tapi nggak langsung delivery saya dulu. Jadi saya itu punya pengalaman menarik. Saya itu disuruh sebar brosur sama atasan saya dulu di perbatasan Pondok Chandra. Dulu atasan kamu siapa? Ageng? Bapak Ageng. Ageng ya? Iya. Oke. Jadi saya dulu disuruh open market dulu sebelum join sama Bapak Ageng. Oh dites dulu gitu Iya. ya? Oke. Disuruh sebar brosur di depan pom bensin Raya Tropodo. Yang kedua di perbatasan Pondok Chandra, Wadung Asri. Lalu gimana jadinya? Jadinya sih dulu kan masih belum banyak Pak orang yang tahu JNT Plus itu apa. Jadi dulu juga aku pernah ada pengalaman menarik. Aku dulu kan kalau delivery kan pakai atribut lengkap, udah pakai helm JNT, jaket JNT, tapi masih banyak anggapan orang kalau saya berhenti di warkop itu ngiranya saya malah sales kopi Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi bukan tukang antar paket, malah ditanya, Mas harga kopi sak dos piro? Padahal saya ini bukan sales kopi sebenarnya. Berapa lama tuh kamu itu apa namanya yang disuruh-suruh bagi-bagi brosur atau apa itu? Itu antara 1 minggu sampai 2 minggu tuh Pak. Oh ada hasilnya nggak? 1-2 sih. Atau dua Iya, ya? pasti ada hasilnya. Tes mental ya? itu Iya, ya? tes mental di bawah terik matahari juga. Kuat nggak gitu ya? Kalau Iya. nggak kuat ya wes gitu kan? Oke. Lalu katanya dari awal tuh kamu sudah selesai itu suruh kirim paket gitu ya? Iya, Nah itu bisa dari apa namanya pagi sampai malam baru selesai. Kirim berapa banyak paket memang kamu? itu awalnya cuma kurang lebih 30 paket Pak. Heeh. Alasan saya lama itu domisili saya kan di Prambon, perbatasan sama Mojosari. Sedangkan area tugas saya di Waru. Saya masih belum tahu sama sekali itu area tersebut. Daerahnya mana, desanya mana, RT berapa, RW berapa. Jadi saya cuma ngandelin Google Map aja Pak waktu itu. Jadi 30 paket tuh Google Map semua gitu. Google Map semua. Jadi habisin waktu berapa nih? 12 jam. 12 jam. Jam 8 start dari kantor Waru, balik ke kantor lagi jam 9.
Berapa lama kamu perjuangan kayak gitu untuk adaptasinya? Masa orientasi saya kemungkinan itu antara hampir 1 bulan lah Pak. Untuk ngapalin jalan? Iya, ngapalin jalan. Dan tiap hari itu 12 jam gitu berarti kurang lebih? Untuk hari pertama aja. Soalnya kan saya penempatannya kan di area agak banyak gang-gang sempit dulu, di area Waru. Akan tetapi di kemudian hari saya dipindah ke area wilayah lain, jadi lebih mudah untuk deliverynya. Hari pertama, hari pertama kayak gitu? Iya, kaget. Kaget gak? Pastinya Pak, kaget. Kok kayak gini ya? Jadi cuaca juga panas juga, kita untuk kebutuhan sehari-hari kerja juga pas-pasan. Oh ya, itu kan bulan-bulan, berarti bulan-bulan 5, bulan-bulan 6 kan sudah masuk kemarau ya? Iya, bener panas sekali. Lalu pengen resign langsung? Jadi ini untuk itu pasti Pak ingin resign juga. Akan tetapi untuk waktu resign itu waktu bulan pertama menerima gajian itu Pak. Itu pengen resign soalnya. Karena dari bulan pertama kerja itu kan saya kan dapat infonya ini kamu kalau masuk CNT sini insya Allah gaji kamu UMK Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi yang saya terima tidak sesuai realita. Bulan pertama? Iya, bulan pertama. Itu kamu masuknya tuh di tengah bulan kan? Iya, tengah bulan. Jadi kan harusnya tuh gak full gitu ya. Lalu awal-awal juga belum banyak insentifnya atau apa gitu kan. Ujung-ujungnya ya kaget gitu pastinya. ya. Pastinya kaget sekali Pak. Lalu di bulan keduanya? Yang bulan kedua alhamdulillah ada peningkatan Pak. Ada peningkatan. Iya. Oh, ada progres ini ya. Itu jadi ada titik harapan gitu jadinya. Jadi saya girangnya minta ampun karena pada waktu itu saya baru pertama kali menerima gaji lumayan. Dari ratusan ribu menjadi agak lumayan lah. Dari ratusan ribu bulan pertama. Ya, untuk bulan kedua agak lumayan juga. Agak lumayan. Wah, ini ada peningkatan nih. Berarti tambah ngejar dong untuk bulan kedua pastinya. Berikutnya lagi gitu ya. Bulan berikutnya ada peningkatan lagi nggak? Ada. Meningkat terus ya? Meningkat terus. Oke. Jadi sahabat sekelas ya, kalau misalnya kita join di JNT ini biasanya memang dari teman-teman kita, para sahabat sekelas semua itu waktu join pertama tuh masa adaptasi, masa penyesuaian ya. Jadi kan kita ada namanya itu masa probation, lalu ada namanya itu apalagi kalau misalnya teman-teman kita di lapangan tuh ada namanya insentif. Nah, insentif ini pasti berdasarkan dari hasil kerja. Nah, biasanya itu memang di beberapa bulan awal itu adalah tantangan ya, jadi nggak gampang semuanya. Kita lihat aja orang gampang gitu, tapi untuk memulai itu nggak gampang, jadi butuh proses. Nah, biasanya di kondisi kayak gini nih menjadi namanya satu seleksi alam, yang bertahan, yang nggak bertahan ya wes hilang gitu loh. Nah, ada juga yang bertahan jalan oke, yang nggak bertahan wes hilang. Lo lihat temennya tuh yang bertahan ini, loh kok tambah maju ya, pengen lagi masuk lagi. Nah, biasanya kayak gitu sudah, biasanya itu kesempatan tuh nggak datang 2 kali ya, jadi momentumnya, timingnya pasti akan berbeda juga. Jadi untuk para sahabat sekelas yang hari ini nonton ya, yang baru join dan merasa beban yang sulit, ingat untuk memulai itu memang tidak gampang ya, pasti butuh perjuangan dan ketekunan dan kesabaran juga. Oke, kita masuk lagi nih ke Mas Andre nih. Tadi baru ngomong awal-awal kayak gitu kan. Masih ada cerita-cerita yang lain lagi yang lebih menyedihkan. Katanya dengar-dengar waktu masuk itu motor kamu ditarik leasing ya. Iya, benar Pak. Itu jadi kejadiannya itu antara 1 sampai 2 bulan baru bekerja di JNT Express. Jadi karena sering menunggak cicilan angsuran BPKB, pihak leasing info ke orang tua, Pak, motornya dibawa saja ke kantor, kita beri angsuran ringan. Akan tetapi sampai sana motor disegel, udah nggak bisa keluar. Jadi nggak bisa kerja dong? Alhamdulillah bisa Pak, tetap saya usahakan dengan pinjam uang dengan cara dicicil per bulannya selama bekerja di JNT Express. Oh, maksudnya tuh sudah ditarik leasing, lalu kamu cari pinjaman, untuk mengambil lagi, biar untuk pakai kerja gitu untuk ya. Kerja. Tapi sekarang sudah lunas ya? Alhamdulillah sudah. Oh, sudah ya. Sudah Pak.
Wah, puji Tuhan ya, berarti lunasnya kerja di Jente. Iya, alhamdulillah. Oke gitu loh ya. Itu mungkin salah satu penyebab tuh awal-awal susah. Lo nggak pengen desain bukan gara-gara gimana, tapi gara-gara cicilan juga. Ya, ada tekanan lah, ada dorongan, ada motivasi, ada target juga. Jadi biasanya itu kayak gini, saya kasih tips untuk para sahabat sekelas ya. Misalnya contoh kita lagi lesu, atau misalnya pengen resign, atau misalnya nggak semangat kerja, ingat kita ada target-target yang pengen kita capai. Misalnya contoh, biasanya orang tuh pemula tuh biasanya targetnya apa? Target lunasin cicilan. Nanti lunas gitu loh. Nanti target apa namanya untuk ngumpulin modal kawin gitu kan. Nah, dan itu biasanya bisa kita lakukan seperti kamu setting aja, kamu tulis targetmu, kamu tabungan kamu berapa sekarang, kamu sudah capai belum? Kalau misalnya nggak capai ya sudah, jangan mimpi-mimpi lagi, besok bangun kerja lagi gitu loh. Ya, wah saya mau ini kok ini, tapi ya tetap aja kan besok terus bangun kerja kan. Nah, kalau besok kamu bangun kerja dengan semangat, hasilnya akan lebih bersemangat lagi gitu loh. Kalau misalnya besok bangunnya, ya rezeki datangnya juga lesu-lesu. Tapi kok bangunnya semangat, ya rezeki datangnya juga dengan semangat. Ya, jadi itu salah satu poin penting aura semangat kita. Agar rezeki kita datang dengan semangat juga gitu kan. Ya, seperti pagi hari ini kita sharing-sharing dengan motivasi, dengan sangat semangat. Ya, harapan saya bahwa para sahabat sekalian yang dengar acara kita pada hari ini itu bisa ikut penuh untuk semangatnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Mas Andre ya. Lalu tadi ngomong motor ditarik leasing ya, perjalanan awal-awal di JNT itu ya. Lalu kamu juga pernah jual laptop? Iya, benar Pak. Jadi untuk kejadian tersebut kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu Pak sebelum saya penempatan itu. Jadi untuk waktu itu memang keadaan awal-awal berarti yang disuruh iya. atas umum tuh bagi-bagi brosur gitu ya. Itu yang tantangan itu ya. Iya. Jadi untuk kegiatan sehari-hari, karena pada waktu itu juga keadaan orang tua lagi down juga, lagi terpuruk juga, saya minta ke orang tua juga nggak enak. Jadi saya punya inisiatif, ini laptop bekas, laptop rusak saya waktu zaman sekolah dulu, terpaksa saya jual. Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lah seenggaknya. Untuk bensin untuk makan minum, siang gitu ya. Laris tapi ya. Kita jual berapa duit? 200.000 Pak. Bisa bertahan berapa lama 200.000 tuh? Kemungkinan kalau rata-rata sih 1 minggu. 1 minggu ya? Iya, 1 minggu. Lalu minggu berikutnya lagi pakai apa? Ya pinjam ke orang lain. Oh, pinjam pokoknya awal tuh. Perjuangan ya. Perjuangan Pak. Ini memang nggak gampang sih. Kerja awal tuh harus. Sekarang tuh apa sih katanya nggak ada modal? DP 0%, ini tanpa modal, kerja tanpa modal dapat uang ini. Jangan percaya janji-janji marketing kayak gitu ya. Kerja tuh nggak ada tanpa modal. Kerja sama orang, usaha nggak ada tanpa modal. Kerja sama orang pun juga nggak ada tanpa modal. Pasti ada modal awal dulu. Minimal tuh uang bensin bolak-balik dulu gitu loh. Dan minimal makan siang gitu. Tapi sempat kemarin tuh kita ada cerita juga dengan narasumber kita sebelumnya tuh, bahkan tuh awal-awal itu join masuk kerja karena nggak ada uang, yaitu nahan lapar. Jadi seharian kerja tuh ya kan di cabang tuh ada yang gratis air minum kan, jadi banyak minum aja gitu loh. Itu pun ada kayak gitu ya. Kita perjuangan paket kita ini ya, itu tuh awal-awal untuk merintis tuh nggak gampang ya. Jadi jangan lihat indah-indahnya aja, tapi untuk mulainya nggak gampang. Jadi yang saya ingatkan sekali lagi, yang ngerasa hari ini terasa sangat sulit, tetap bersyukurlah karena minimal kita masih diberi kesehatan dan kita masih bisa berjuang untuk lebih baik lagi. Oke. Sedikit flashback lagi masa lalu. Iya. Ya. Lalu katanya kamu juga sempat kuliah tapi nggak ikut wisuda. Iya. Jadi itu kejadian sekitar tahun 2016. Untuk kuliah saya kan jurusannya bidang desain Pak. Jadi setiap ada event atau ada acara kegiatan itu pasti membutuhkan setidaknya biaya yang sedikit banyak. Desain apa nih? Desain grafis dulu saya Pak. Gambar rumah ya? Bukan. Gambar apa? Desain produk.
Jadi meliputi untuk Adobe Premiere, terus merek-merek kayak gini ya, Iya, berarti ya, benar. GND Express atau apa gitu ya. iya. Oke. Lalu Jadi dulu itu karena saya udah kasihan sama orang tua. Dulu untuk waktu awal kuliah, alhamdulillah orang tua saya itu masih dalam keadaan jaya-jayanya awal kuliah. kuliah orang tua apa bisnis juga? Enggak, itu Pak, PNS orang tua saya. Oh PNS. Jadi untuk awal kuliah itu orang tua saya masih jaya-jayanya, masih bisa mencukupi kebutuhan saya. Akan tetapi di tengah perjalanan kuliah ini ada sedikit kendala di keluarga saya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kuliah saya sehari-hari udah sedikit goyang. Jadi kan ada banyak biaya juga, semisal menghasilkan produk sablon kaos itu udah ada biaya, terus pameran juga membutuhkan biaya juga, dan yang terakhir itu untuk biaya wisuda itu saya udah nggak enak, udah minta sama orang tua, Karena lihat kondisi orang Iya, tua juga tahu iya. diri gitu ya. Iya. Ininya. Pastinya itu aku putusin sama orang tuaku, aku pamit, aku nggak kuliah dulu, aku berhenti dulu, aku tak cari uang begitu. Itu pun padahal 1 bulan, hamin 1 atau 2 bulan itu Pak, saya masih ingat itu. Tahun 2016 gitu. 2016 insya Allah, iya 2016. Lalu berarti sudah itu baru yang serabutan tuh kerja jadi Iya, ini jadi serabutan. yang penting halal gitu Iya. ya. Bahwa terakhir kali berarti paling lama sekarang tuh di JNT dong. Alhamdulillah JNT Express 2017, 18, 19, 20, 21, 4 tahun lebih. 4 tahun, iya hampir 4 tahun Pak. Nggak jadi wisuda gara-gara terhimpit ekonomi juga ya. Lalu jadi motivasi untuk cari uang sendiri untuk mandiri Iya. sampai hari ini. Nah ini ngomong-ngomong motivasi, katanya ada atasanmu juga ada yang kata-kata pedas apa itu yang bikin kamu jadi lebih semangat, dihina bukannya sedih jadi lebih semangat. Jadi itu aku masih inget Pak, itu kejadiannya pada hari Minggu. Hari Minggu itu masih pembukaan drop point baru sebenarnya. Pembukaan drop point baru di JNT Express Delta Sari, yang kebetulan pada waktu itu rata-rata memang paket cuma sedikit. Jadi 1 bulan itu cuma stuck aja, antara 20 sampai 50 paket saja 1 bulan per hari. Kemungkinan atasan saya juga ngerasa malu atau udah jengkel kemungkinan sama tim di JNT Express Delta Sari, sehingga dia chat ke saya Pak, chat pribadi dengan kata-kata, "Han, kamu nggak niat kerja tah? Hari ini kok cuma ada 14 paket di JNT Delta Sari." Pada waktu itu saya juga pastinya takut Pak, saya juga pastinya takut karena saya juga ada rasa tanggung jawab di kantor ini. Saya juga takut kepikiran dapat surat teguran karena dalam beberapa minggu ini kantor ini masih stuck terus. Akan tetapi dari kritikan tersebut saya tidak menaruh rasa marah sama atasan saya, karena saya juga pastinya tahu kami juga ada target sendiri untuk pencapaian drop point kami. Dari situ kami mulai open market dari satu seller ke seller lain. Jadi dari semisal seller A ini aja di pick up sama Mas ini, pelayanannya baik. Jadi nggak melulu kita yang open market dari seller ke seller. Jadi dari mulut ke mulut juga bisa begitu. Lalu baru ngejar terus gitu ya. Pastinya nggak selalu langsung besar gitu Pak, enggak. Jadi alhamdulillah ini kemungkinan bisa untuk support atau motivasi buat tim sprinter JNT Express Jawa Timur. Beberapa tahun lalu, tahun 2017, saya ini ada satu seller Pak, kiriman sehari itu masih ingat 10 paket saya. Kiriman per hari 10 paket. Akan tetapi sampai saat ini alhamdulillah minimal 500 paket lah. Dari awal 10 paket. Dari awal 10 paket. Jadi jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh paket yang kecil. Yang kecil-kecil gitu ya. Kecil. Begitu. Tapi kalau misalnya kecil, Siti nggak mau dilayani atau suka ogah-ogahan, ya nanti kalau sudah gede itu pasti tunggu gua gede ya. Gua gede gua nggak mau pakai kamu lagi. Kamu mohon pun saya nggak mau. Tapi kalau misalnya oke, oh ini ya sama-sama ya. Gede ya pasti ya pilih Mas ini aja lah gitu kan. Mas ini yang dari kecil nggak
nggak milih-milih atau apa, masih kasih pelayanan yang bagus dan lain sebagainya. Yang sampai gede pasti saling jaga juga. Jadi itulah pentingnya hubungan sosial untuk saling menjaga. Ya, jadi tadi Mas Andre ngomong kecil-kecil layani dengan baik. Ya, karena apa? Suatu saat dia juga bisa akan gede. Ya, dia 10 kan 500 loh, berapa kali lipat. Gitu kan? Itu ya tips dari Mas Andre. Oke. Menurut kamu kerja jadi sprinter GN itu berat nggak? Sebenarnya semua pekerjaan itu pastinya berat, Pak. Tergantung mindset kita sendiri. Kalau setiap hari kita mengeluh dengan keadaan, pastinya kita juga merasa malas dengan pekerjaan ini. Akan tetapi kalau pekerjaan ini dibawa dengan happy, senang, nggak sering ngeluh, pastinya akan terasa ringan juga. Kan kita setiap hari juga ketemu sama banyak orang. Betul. Kita bisa berinteraksi, menambah wawasan. Seenggaknya berinteraksi dengan orang luas, kita bisa ada jaringan-jaringan sendiri. Betul Begitu. sekali. Ya kalau tiap hari ngeluh-ngeluh kerjaan, ya rezeki juga datangnya dengan ngeluh-ngeluh. Karena kita keluarnya keluhan. Ya masuknya keluhan, betul ya? Iya. Tapi kalau misalnya kita keluarnya tuh semangat, ya pikiran positif, ya rezeki juga akan datangnya dengan semangat. Jadi tambah tenang udah datangnya tuh, gitu kan? Apalagi kalau sudah itu ya berinteraksi dengan orang dengan senyuman, semangat, ramah dan sebagainya. Aduh, tiba-tiba lagi bulan tua nih tanggal segini nih, tiba-tiba ada seller baik hati ajak makan siang gitu kan, atau misalnya ada roti, Mas ini roti buat kamu. Aduh, puji Tuhan gitu kan. Iya. Pernah kejadian kayak gitu? Sering, kan? Pak. Sering ya. Iya. Lagi bokeh nih ini itu kan, mau minta gak berani gitu kan, tiba-tiba dikasih. Ya kalau dikasih nggak nolak ya. Yang penting halal kan. Iya. Oke. Ya. Lalu jadi sprinter tadi ngomong kayak gitu, ya lalu kamu pernah juga tuh sampai katanya tuh sampai nginep. Oh iya, jadi gini, pada awal pembukaan Drawpoint JNT Spesial Sari itu kami tidak ada bagian koordinatornya, Pak. Oh, jadi admin sama sprinter aja? Iya, jadi admin sama sprinter. Jadi untuk menghandle paket, itu sprinter dan admin. Akan tetapi juga saya dan tim itu membagi waktu, Pak, antara pick up dan handle customer. Sekian jam-jamnya ini, yang jamnya padat sekali sebenarnya jamnya. Akan tetapi kita juga ada tanggung jawab untuk memberangkatkan paket ini scan bagging ke gudang Surabaya. Jadinya ini jamnya yang seenggaknya kalau bisa jam 9 selesai, akan tetapi jam 2 sampai jam 3 dini hari ini baru pulang. Penyebabnya tuh untuk berangkatin ini? Iya, karena dulu kan untuk tahun 2017-2018 kan masih belum ada resi otomatis begitu. Oh, input manual. Iya, input ceritanya manual. itu. Kamu juga ikut input berarti? Iya, input. Oh, bisa input juga berarti ya? Jadi ini ada sedikit kejadian menarik sebenarnya, Pak. Dulu kan saya sering tidur di kantor. Tidur di kantor itu kan tidur sendirian saya di kantor JNT. Itu saya sering nggak bisa tidur, Pak, itu. Alasannya itu kalau dipikir secara logis itu ya nggak masuk akal. Jadi setiap saya mau tidur atau mau ke toilet itu selalu ada yang paling sering itu cewek nangis. Jadi itu mengganggu sekali. Jadi aku sampai baru tidur itu jam 4 jam 5 baru berani tidur nunggu suara adzan subuh itu. Itu kisah waktu saya tidur di Nggak takut kah? Pastinya ada rasa takut, Pak. Tapi kenapa masih tidur di sana? Terpaksa, Pak, rumah saya jauh soalnya. Oh gitu ya, karena belum selesai. Menghemat gitu. biaya. Hemat biaya juga gitu. Tapi kan ya kalau kayak gitu-gitu ya, yang penting kita nggak saling ganggu aja ya. Benar. Cuman ya iya mental sih ya. Cuman positif aja, nggak saling ganggu dan sebagainya, aman-aman aja kok. Gitu kan. Saling jaga kata orang. Oke. Berapa paket rekor kamu dalam sehari pick up? Alhamdulillah untuk saat ini kemungkinan masih 4.000 sampai 5.000 paket per hari. Per hari? Per hari. Sendirian? Iya, ya bantu sama tim juga. Oh. Kalau sendirian pasti nggak mampu Nggak saya. mampu ya? Iya.
4.000 sampai 5.000 paket per hari. Luar biasa. Tapi nggak input manual lagi kan? Oh enggak Pak, alhamdulillah enggak. Sebelum seperti sekarang kan kamu cari customer tuh nggak mudah ya? Iya. Dulu gimana cari-carinya? Ini saya kasih beberapa tips Pak ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya banyak Pak cari open market ini. Bukan melulu kita harus misalnya kunjungan ke seller-seller lain. Yang paling potensi itu sebenarnya ketika seller drop off ke kantor. Kan biasanya seller ini sungkan atau malu. Mas, paket saya ini cuma 2 atau 3 aja. Akan tetapi kalau aku di pick up ini Mas, aku ini sungkan. Iya, cuman city wire komentar apa gitu kan. Tapi kan kita ada pelayanan sendiri. Karena kan orang Jawa ini sangat beretika ya. Itu contoh pertama dari jadi yang drop off kita perhatiin yang mana drop off, lalu kita kasih penawaran untuk di pick up. Yang kedua itu saya tuh lihat dari paket bermasalah Pak saya. Jadi ini saya mengasih perhatian plus service plus lah ke seller. Yang sebenarnya ini paket sedikit bocoran ya. Sebenarnya ini paket yang seharusnya terkirim hari itu juga. Akan tetapi saya info kalau paket tersebut ada kendala Mbak ini. Saya bisa minta nggak nomor telepon HP penerima yang bisa dihubungi. Dengan itu kan ada chemistry antara seller dengan sprinter. Masnya ini kok perhatian banget ya sama aku. Aku ini nggak WA masnya duluan, akan tetapi masnya kok WA aku duluan. Maksudnya paket bermasalah yang nggak terkirim, iya. Kamu coba kita langsung follow up langsung ke seller. Follow up ke sellernya, iya. Untuk jadi satu jenis layanan juga, service juga. Oh paketnya ya bermasalah, coba untuk kita follow up. Sellernya jadi ngerasa, oh ini orang nih, ini boleh nih ya paket-paket di follow up ya gitu ya maksudnya ya. Ada lagi juga, ini banyak juga. Ini seller ini nggak kirim ke kita. Seller ini nggak kirim ke kita, akan tetapi komplainnya kok selalu ke kita. Itu kalau bisa tetap dilayani dengan baik aja. Barangkali nanti suatu saat ada kendala, itu kan bisa larinya ke kita. Pernah kayak gitu? Pernah, ada Pak. Oh jadi nggak kirim ke kamu? Iya. Tapi komplainnya kamu, iya. Kamu yang tetap layani tetap gitu ya. Ujung-ujungnya sama mas ini aja gitu tetap. Ya gitu ya. Jadi banyak tips tadi ya. Satu, ya saya konklusikan. Satu, yang customer yang datang drop off diperhatiin, kasih yang terbaik. Lalu dia datang drop off, tawarin pick up, jangan langsung aduh bisa drop off ngapain di pick up gitu kan. Itu jenis layanan service ya. Atau mana yang 1-2 biji itu lama-lama jadi banyak ya. Lalu 2, kalau paket-paket bermasalah ya, itu harus kita langsung follow up ya. Membangun satu chemistry ya antara apa namanya kita sama sprinter sama seller ya. Lalu berikutnya tuh kalau misalnya ada komplain nyasar ya, jangan ngomong ini bukan customerku ya, saya nggak mau layani ya, tapi kita layani mana tahu rezekinya lari ke kita ya. Jadi tetap apa namanya, apalagi itu kan kita tetap sama-sama satu JNT ya, jadi layanin aja gitu loh ya. Dari hasil kerja di JNT saat ini, kamu juga beli mobil pribadi ya? Iya. Dan sering buat pick up ya? Iya, dulu waktu awal-awal. Gambar mobilnya seperti apa nih? Fotonya nih fotonya nih untuk percaya nih. Ya, mana fotonya nih? Mana fotonya? Tampilin nih. Saya tampilin sini nih. Ini ya? Iya, jadi jangan salah paham dulu ya. Untuk ini saya menggunakan mobil pribadi dulu waktu masih belum ada inventaris Pak. Inventaris mobil dari JNT. Tapi dulu kamu motor aja mau ditarik leasing. Ini mobil? Iya, jadi gini Pak, prinsip saya. Ini saya kerja dari hasil paket. Insya Allah kalau ini membutuhkan pasti saya gunakan. Ini hasil dari JNT? Alhamdulillah hasil dari JNT. Berapa lama tuh? Ini ya antara tahun 2017 2020. 2017 3 tahun kerja di JNT dapat mobil. Iya. Dari masuk
ke JNT itu 2 bulan pertama motor ditarik leasing. Iya. Sampai ujungnya motor lunas, Alhamdulillah dapat ada penggantinya. mobil juga. Iya. Dapat motor, dapat mobil. Iya. Di JNT ya, nggak bohong ya. Serius di JNT alhamdulillah. Oh, JNT nggak dapat Express. hibah dari siapa gitu, nggak ya? Alhamdulillah nggak dapat. Atau dapat yang apa namanya, istri yang Nggak. kaya, Nggak, tante nggak yang kaya, enggak ya? Nggak. Oh, Nggak. tetap yang halal ya, Iya. tetap di JNT ya. Tetap. Jadi sebulan tuh dapatnya berapa kamu bisa beli mobil kayak gitu? Katanya cuma berapa ratus ribu. alhamdulillah pasti kan semua ada proses Pak. Jadi nggak melulu langsung kita ke atas, enggak. Kita semua ada proses, tapi alhamdulillah untuk rata-rata minimal lah 2 digit minimal. Nah itu sahabat sekelas. Ini saksi nyata, kisah nyata yang ngomong kerja di JNT dibayar di bawah UMR, Ya. apa namanya, tidak memanusiakan manusia dan sebagainya. Itu biasanya itu nyinyiran netizen yang malas kerja. Benar. Yang malas kerja kerjanya cuma nyinyiran. Benar. Gitu loh. Ini mau nyinyirnya nggak sempat gitu kan, kerja ya dan ada hasilnya gitu loh. Ini hasilnya. Bukan saya yang ngomong ya, itu sampean yang ngomong sendiri. Bukan sampai, kalau bahasanya bukan jenengan yang ngomong sendiri, saya belajar. Hasil dari JNT 3 tahun dapat mobil. Ya, tahun kemarin berarti ya. Iya tahun kemarin Pak. 2020 ya. Iya, 2020. Orang pandemi dipecat ini beli mobil. Ya, alhamdulillah bersyukur banget bekerja di JNT Express. Orang pandemi kok banyak di perampingan kok ini beli mobil. Ini kan ya apa namanya, melawan arus ini. Tapi ya gitu, kita kerja di JNT ya, saya selalu menghimbau dan mengajak para sahabat sekelas ya, satu tim JNT Express Jawa Timur, dengan kondisi apapun kita sekarang mungkin, apalagi kalau dibandingin apa namanya bulan 12 lagi event gede-gede kan. Iya. Sekarang lagi nggak ada event kan, mungkin Iya. ya talent saya agak berkurang gitu kan. Iya, no ujungnya. event Pak. Aduh kok turun ya dan lain sebagainya. Tetap bersyukur ya, tetap bersyukur ya, karena kita tetap diberi kesehatan, paling penting itu nomor 1 ya. Lalu kita dikasih kesempatan tetap bisa bekerja dengan kondisinya masih baik ya. Lalu kita tetap bisa bekerja di satu perusahaan dengan kondisi kesehatan perusahaan sendiri itu juga masih sangat baik ya, karena kita tidak harus melulu terikat pada bulan ini saya dapat gaji berapa. Tapi yang lebih penting adalah progres. Kayak tadi ceritanya tuh, bulan pertama cuma dapat ratusan ribu ya, lalu bulan keduanya lebih baik dikit ya, bulan berikutnya itu lebih baik dikit lagi ya, sampai naik terkumpul untuk beli mobil 1 itu kan luar biasa gitu loh ya. Jadi tetap bersyukur ya dengan pekerjaan kita sekarang dan tetap bersemangat ya, dan layanilah customer kita dengan paket-paket yang ada, dengan omelan-omelan customer kita yang begitu unik ya. Ada yang ramah sekali ya, ada yang ceroknya minta ampun, ada juga gitu kan, beda-beda karakternya. Tapi kita karena perusahaan jasa ya, kita layan dengan baik, dengan penuh ikhlas ya. Karena biasanya yang ngomong-ngomong itu pedas itu ya, juga nggak sampai main tangan, mulutnya aja yang pedas gitu kan. Tapi ya wes lah, itu namanya resiko pekerjaan kita bagian jasa ya, ketemu banyak orang kan. Nah Iya, mungkin pasti. yang customer yang ngomel tuh apanya seller ya, itu juga kena marah oleh bayarnya. Ujung-ujungnya ya kita kena semprot juga gitu loh. Apalagi ngomel kita, namanya nggak ada yang sempurna ya, mungkin kita ada yang salah di mana gitu ya, wes lah gitu loh, terima aja gitu kan ya. Besok ya tetap ketemu, tetap kasih layanannya, lama-lama sadar sendiri kok kalau misalnya kalau kasar gitu kan. Iya, ujungnya pasti pastinya. baik jadinya. Karena perjalanan JNT 5 tahun itu saya ketemu seller-seller yang awal-awalnya tuh wah seroknya minta ampun, ngomongnya tuh pedes sekali kan. Tapi kan ada masanya, sampai hari ini hubungan jadi baik. Lalu ada masalah bisa komunikasi dengan baik dan sebagainya. Itu banyak contohnya ya. Jangan takut kalau komplainan itu, hindarin, nggak mau di pick up, nggak usah, tetap di pick up, kasih yang terbaik ya. Dengan keikhlasan dia pasti akan tergugah juga. Balik lagi ujung-ujungnya sadar, hubungan tambah baik ya. Oke.
pernah nggak kepikiran untuk resign dari JNT? Untuk saat ini alhamdulillah masih ingin sangat bertahan di JNT Masih Express. bertahan di JNT ya? Iya. Nggak pengen resign berarti ya? Enggak Pak, enggak ada niatan. Meritnya kapan? Merit itu tahun 2019 akhir Pak. Oh berarti di JNT kumpulin modal kami juga dong? Alhamdulillah modal hasil dari kerja di JNT Express juga. Motor lunas? Iya, Dapat mobil? iya, Dapat istri? iya. Oh, biasa hasil kerja di JNT tuh. Sudah ada anak belum? Alhamdulillah sudah Pak. Berapa? 1. Oh bukan 3 ya? Bukan. Kapan produksinya gitu kan? Iya pasti. Istrinya berapa? 1 Pak. 1 ya, belum 3 ya? Masih belum. Masih belum. Berarti ada target Nggak, ini. nggak ada. Di sini nggak berani nanti dilihat istri nanti katanya japri aja Pak targetnya Pak. Bercanda ya, dengar istrimu, istri Mas Andre dengar jangan ambil di hati loh, saya cuma canda aja. Ya. Oke. Katanya kamu sering diremehkan tetangga juga karena dulu kerjanya jadi tukang paket. Bener. Jadi gini Pak. Kemungkinan juga orang menganggap kita ini pekerjaan yang sedikit disepelekan. Yang pertama kegiatan kita sehari-hari itu membawa ronjot ya, ronjot kiri kanan yang seenggaknya itu dianggap sepele sama orang. Bukan hanya tetangga saya Pak, sebenarnya hampir orang di sekitar saya juga, entah itu teman atau saudara juga, itu pastinya menganggap remeh. Iki lo kerja apa sakjane awakmu iki? Kamu dulu ini tuh kuliah, kamu tuh sekolah, akan tetapi kok kerjamu sekarang kayak gini. Kamu kerja panas-panasan, kehujanan, bawa ronjot, Iya. dengan juga tenaga yang terkuras. Juga akan tetapi alhamdulillah untuk saat ini saya bisa membuktikan bahwa sebenarnya kesuksesan atau kebarokahan rezeki seseorang itu bukan hanya dilihat dari titel pekerjaan orang tersebut. Orang tersebut semua itu bisa sukses, maaf tanpa seenggaknya berpakaian rapi, kantoran, begitu Pak. Karena dulu beberapa teman saya itu banyak yang kerja kantoran juga. Kerja kantoran ya, tapi Iya. pandemi ini yang kerja kantoran tuh ada japri kamu nggak? Tanya. Banyak sekali. Ada nggak kerjaan itu yang di dulunya DM. hina-hina gitu kan? Di DM Instagram ini banyak. Instagram saya bro ada lowongan nggak? Gitu. Yang dulunya kerja kantoran, yang terik di kantor, hujan di kantor, kita terik di jalan, hujan di benar. jalan, ya dinyinyirin. Lalu waktunya kamu kerja apa sih? Kerja atau dikerjain, masuk jam berapa, pulang jam berapa, ajak ngumpul nggak iso gitu kan? Tapi ujungnya sekarang mau ngikut juga. Benar. Resiko pekerjaannya kita nggak bisa ngomong apa ya. Memang kalau kita di JNT ini kan namanya kerja di lapangan, waktunya tuh kadang nggak menentu gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi santai, santai betul. Ya kelihatannya aja pulangnya malam gitu kan. Tapi kan ada waktu-waktu yang santai juga sebenarnya tuh kita. Pastinya. Nah biasanya ya tips nih ya untuk sprinter ya. Kalau misalnya yang santai itu ada itu waktu-waktu kita yang biasanya untuk ambil istirahat sebentar, secukupnya istirahatnya ya, jangan sampai istirahatnya terlalu lama gitu kan. Lalu dan selesai itu kan sekarang kan namanya digital marketing ya, jadi kan kita open market juga bisa lihat HP ya, japri-japri lah, cek-cek di marketplace yang mana kita DM-in lah gitu kan. Searching di sosial media yang mana sih kira-kira online shop atau apa, kita DM-in gitu kan, pasti dapat gitu kan, pasti ada gitu kan. Lalu ya apa ya namanya ya, dan itu kan kalau kita itu kan cuma kerjanya jari dan otak, fisiknya kita bisa istirahat dulu, misalnya di pinggir toko atau apa gitu kan, lebih kreatif aja sih. Jadi sebenarnya tuh kita di JNT kelihatannya panjang, sebenarnya tuh nggak gitu panjang juga kalau misalnya kita bisa memanfaatkan momentum sisa-sisa waktu yang bisa untuk kita ambil istirahat gitu kan. Karena kalau misalnya pick up kan nggak sepanjang hari pick up terus kan, ada sisa waktunya kan. Lo delivery juga ada, nggak sepanjangnya delivery juga kan. Cepetan selesaikan kerjaan, lo ada sisa waktu untuk istirahat. Tuh jangan pick up pelan-pelan ambilnya. 100 paket dihitungnya tuh sak jam gitu kan.
waktunya banyak habisnya. Oh jadi kamu kerjaan mama dan sebagainya. Satu paket hitungnya ya 5 menit atau 10 menit selesai dengan teliti, tapi ya sisanya kan bisa istirahat. Iya. Itu loh. Ya, jadi itu ya. Dan biasanya sprinter lama kita itu dia sudah sangat pintar untuk membagi waktu itu, ya waktu istirahat, waktu untuk keluarga, ya kelihatannya pas event mungkin kelihatannya panjang, oh sudah event ini, tapi kan masih ada sisa-sisa waktu. Misalnya contoh event kan biasanya kita kopi up kan malam sibuknya kan sampai subuh biasanya kan. Pagi kan kosong. Pagi sampai siang kosong. Kosong. Nah itu kan bisa waktu untuk keluarga juga ya supaya tuh ya apa ya rumah dekat atau apa gitu. At least bisa video callan atau apa gitu kan kalau misalnya jarak rumahnya jauh kan gitu kan. Masih bisa ya. Itu ya. Jadi banyak trik untuk bisa membuat diri lebih menikmati hidup. Ya, jangan terima nyinyiran dari orang aja itu. Kamu kerja apa? Pagi pulang malam. Kadang pulang subuh pas lagi event gitu kan. Tapi enjoy gak sih? Alhamdulillah sangat enjoy, Pak. Enjoy aja ya. Enjoy karena ada hasilnya juga. Kalau event pick upan rame itu yang bikin semangat ya. Pastinya. Wow, rame. Kalau event pick upan sepi itu yang bikin sedih ya. Padahal pick up rame itu lembur loh, tapi semangat ya. Semangat. Karena itu nanti tunggu bulan berikutnya gitu kan. Hasilnya bulan berikutnya maksudnya, gajian maksudnya. Oke. Kalau lihat foto ini nih. Cek. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ini imut sekali sih. Ini anak siapa nih? Anak saya, Pak, itu. Anak kamu ya? Iya. Bukan anak istrimu ya? Iya, dua-duanya. Oh. Jadi alhamdulillah untuk selama ini istri sudah support ke saya. Jarang sekali menegur apabila saya pulang kerja larut malam. Bahkan untuk peak season juga saya sering nginep di kantor. Istri kan tahu kan? Pastinya. Kan juga admin. Sekarang udah rumah tangga, iya. Pernah jadi admin kita juga kan? Jadi kan tahu kan? Pasti udah tahu kinerja kita seperti apa. Tidak komplain apabila saya telat kasih kabar ataupun saya sibuk bekerja. Seenggaknya ini saya masih bersyukurlah walaupun saya masih belum ada banyak waktu untuk keluarga, tetapi keluarga saya mensupport pekerjaan saya untuk saat ini. Ya, anaknya imut lagi nih. Berapa bulan sudah anaknya? 3 bulan, Pak. 3 bulan ya? Iya. Oke, istrinya masih satu, anaknya masih satu ya? Satu dulu, Pak. Satu ya, istrinya satu dulu. Satu aja. Satu aja, bukan satu dulu ya. Satu saja. Tapi kalau anak satu dulu gitu ya. Berarti target berapa? Kesebelasan? Enggak, kemungkinan 2 atau 3 saja. Oh, 2 atau 3, kira 11 gitu kan, kesebelasan gitu kan. Tim sepak bola nanti satu rumah. Oke, ya luar biasa. Jadi keluarga yang harmonis ya. Amin. Dan memang ya para istri itu yang penting sekali. Misalnya contoh kita jadi ibu rumah tangga ya, nggak apa-apa jadi ibu rumah tangga, tapi satu pesan untuk para istri ya untuk menjaga suami-suaminya itu yang bisa semangat lebih kerja, itu adalah pas pulang berikanlah senyuman yang terbaik untuk suamimu. Itu cukup kok. Gak perlu pinter masaknya enak dan lain-lain. Kadang kan kita sudah tahu pas pacaran kamu gak pinter masak, sudah tahu gitu loh gitu kan. Cuman kalau pulang-pulang muka masam jadi sudah capek tambah capek gitu kan. Kalau pulang-pulang semangat, seneng, ya capeknya hilang gitu kan. Itu jadi berikanlah senyuman, itu paling gampang pokoknya. Itu support yang paling gampang. Lalu kalau suaminya, kita sudah baca kondisi suaminya kayaknya lagi nesu atau apa gitu kan, mungkin kita di rumah lagi ada problem apa, tahan dulu, jangan cerita dulu, tunggu suaminya sudah agak enakan baru cerita. Ya kan saya di rumah capek juga, kamu nggak tahu kondisi kamu kan enak di luar ketemu banyak, saya kan bosan dan sebagainya. Di luar juga banyak tantangan kan ketemu banyak orang, masalah semakin banyak dibanding di rumah seperti itu ya. Memang dua-duanya tuh ada tantangan masing-masing ya. Cuman itu untuk pesan para istri. Ya lo pesan untuk para suami juga selalu menghargai istrinya, karena istri di rumah juga nggak gampang. Jadi kalau misalnya pulang capek ya
atau misalnya ada masalah di luar, ya jangan sampai bawa sampai ke rumah ceritanya. Karena apa? Nanti besoknya dia kepikiran. Pastinya. Gitu kan. Jadi ya kalau bisa kita tanganin sendiri, ya kita tangani sendiri. Ya mau cerita nanti lah, tunggu sudah selesai gitu kan. Kalau kemarin kejadian seperti ini, ya nah kalau sudah selesai kok dan sebagainya. Mungkin bisa kayak gitu ya tipsnya, ya agar hubungan semakin harmonis ya. Karena sudah berkeluarga, punya anak, kita harus jaga hubungan ini. Karena hidup tuh makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, harus saling membutuhkan, saling menjaga, ya. Oke. Kamu kan baru jadi seorang bapak kan, anak baru 3 bulan nih. Gimana nih bagi waktu untuk anak nih, ajak main atau apa nih? Jadi untuk saat ini alhamdulillah juga ini lagi low season juga. Jadi ada waktu tersendiri untuk anak. Jadi saya bisa pulang cepat, bisa ketemu dengan anak istri. Akan tetapi saya sudah info ke istri saya, kalau udah masuk peak season, Nanti ya lebaran ya. Iya, ya saya ingin fokus dulu pekerjaan. Begitu. Iya, lebaran itu anak berarti 2 bulan lagi, 5 bulan. Kalau ini kan lagi masih enggak sih, kalau 3 bulan tuh enggak repot-repotnya. Awal pas berarti event anak tuh lahirnya pas kapan? Event 11 atau 99? Event 11. Event 11 iya, ya? 11. Tanggal berapa? Tanggal 16. Oh, bukan tanggal 11 ya? Bukan. Tapi tanggal 11 masih masuk saya. Tanggal 11. Jadi untuk cutinya baru tanggal 16. Tanggal 16 ya, berarti selesai dulu tuh. Iya, selesai. Oh, pas ya. Anak tuh pinter juga ya. Bener. Itu emang di hati saya tuh udah tak bilangin waktu di kandungan. Normal ya? Operasi, Pak. Sesar. Iya. Tapi itu terencana atau enggak? Enggak. Oh, memang sudah kayaknya ada kontraksi dan nggak bisa normal lo disesar gitu ya. Iya. Pesan, nah ini mau Iwan nih, nah. Itu tak bisikin lupa waktu di kandungan. Kalau bisa keluarnya nanti sebelum event atau setelah event aja. Gitu ya. Iya beneran, saya bisikin juga itu di dalam kandungan. Berarti anak pun dukung ya. Pas loh. Kemungkinan. Bener loh, tanggal 11, tanggal 16 kurang lebih ya paket-paket sudah mulai selesai yang pick-up-pickupan gitu kan. Iya. Akan tetapi untuk biasanya untuk seller yang besar itu masih nanjak terus, Pak. Tapi untuk customer yang VIP yang standar itu udah selesai. Iya, at least kan sudah apa namanya, udah sebagian besar sudah selesai kan. Udah gitu selesai. Kan. Hebat sih anaknya, aku tahu diri. Luar biasa ya. Apa yang ingin kamu berikan pada anakmu di masa depan? Yang intinya untuk saat ini saya ingin giat bekerja agar anak saya kemungkinan jangan seperti saya bisa memberikan pendidikan yang baik, bisa memberikan kehidupan yang baik juga untuk anak saya, bisa memberikan contoh sikap yang berbudi luhur, dengan nama lainnya andap asor kalau di orang Jawa. Karena saya mempunyai prinsip itu, kalau bisa anak saya ini mempunyai jiwa yang berbudi luhur, maksudnya bisa menghormati semua orang tanpa memandang kasta orang tersebut, entah itu dia pekerjaan apa, kalau bisa dihargai semua. Yang kedua, andap asor. Yang andap asor itu artinya rendah diri saja. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berfoya-foya juga. Begitu. Amin. Semoga semua harapan bisa terwujud. Biasanya memang harapan orang tua ke anak tuh pasti baik-baik semua gitu kan. Dan ya saya doakan untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu di JNDS sekalian yang sudah memiliki anak, ya semoga anak-anaknya semua itu berbakti dan bisa sesuai dengan harapan kita ya. Amin. Oke. Berikutnya foto tank ini, foto apa nih? Oh itu foto waktu foto nih di acara Gempita. Jadi ini saya beri pesan ya kepada semua sprinter JNT Express Jawa Timur, bahwasanya perusahaan itu maksudnya bukan hanya memandang sebelah mata. Apabila kita bekerja dengan giat, dengan tekun, itu pasti nanti ada penghargaan tersendiri.
Jadi jangan takut untuk aku ini kerja keras percuma untuk perusahaan aja. Perusahaan nggak bakal diem kok. Perusahaan pastinya nanti di penghujung tahun atau pertengahan tahun kita pasti diberi penghargaan untuk dedikasi kita kerja selama di JNT Express. Waktu masuk pernah kepikiran dapat penghargaan kayak gini nggak? Enggak sama sekali. Awal masuk yang sebulan cuma berapa ratus ribu gaji itu. Enggak sama sekali, Pak. Pernah kepikiran bisa kebeli mobil nggak? Alhamdulillah masih belum kepikiran sama sekali. Untuk bisa lunasin motor ya sudah bersyukur gitu bersyukur ya. banget pastinya. Tapi kan itu juga namanya rezeki. Rezeki kita bisa diiringi dengan usaha dan doa dan sikap ini ya. Pastinya rezeki halal bisa masuk itu kalau misalnya kita selalu menjaga komitmen pada diri sendiri untuk selalu menghalalkan mendapatkan rezeki yang halal saja gitu ya. Benar. Kalau misalnya mungkin dapatnya banyak dengan trik ini, trik itu gitu kan. Dapatnya banyak tapi pasti hilangnya cepat juga. Soalnya tidak barokah kalau. Ya barokah. Bukan jatah kita ambilnya tuh dengan cara yang tidak barokah. Ya perginya juga pastinya akan dengan yang tidak barokah. Itu. Jadi pesan saya ya, materi itu penting. Ya, materi itu sangat penting karena memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang tuh zaman sekarang ya. Tapi dibalik lagi ya, gaji atau uang itu tidak sama dengan rezeki. Ya, rezeki itu bisa dari kesehatan, ya rezeki itu bisa dari hubungan baik, rezeki itu bisa dapat pekerjaan yang lancar terus ya. Rezeki itu kita selalu dihargai oleh atasan ya. Rezeki itu kita anak istri kita itu diberi kesehatan, itu rezeki semua ya. Nah biasanya rezeki itu bisa tetap ada di kita itu dengan kita selalu melakukan tindakan positif. Karena tindakan positif kita selalu diberkahi, jadi pengaruh positif yang ada di diri kita akan selalu berada di diri kita. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang negatif, ya negatif juga akan datang ya. Karena kita kerja dimanapun berada itu pasti memiliki celah yang menjadi kesempatan kita untuk melakukan hal-hal yang kurang halal atau tidak halal. Ya baliknya tergantung iman ya, imannya sampai mana gitu kan. Kalau misalnya imannya goyang ya ingat pesan-pesan saya tadi itu, jangan sampai nggak barokah nantinya. Anak istri makan, kita makan, ujungnya nggak jadi daging gitu kan. Biarin mereka yang itu, mereka kayak gitu kok kaya dan sebagainya. Ya mungkin kayak di dunia nggak kaya di akhirat nantinya. Ya itu ajaran agama kita semuanya. Ya, oke itu pesan saya. Ya tetap jaga kalau kita budaya pen-pen ya, pen-pen gitu kan. Pen-pen ya, saya tekankan budaya pen-pen gitu kan. Agar kita bisa selalu bergandengan tangan dengan perusahaan sehat dan berjangka panjang. Ya, oke. Jika tim Drop Point kamu menyaksikan podcast kali ini, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya sangat terima kasih dengan kondisi tim saya yang seperti ini. Saat ini tim saya sangat kompak, cepat tanggap kalau ada kendala, selalu menerima masukan dan kritikan dari semua tim. Jadi di tim kami nggak ada kata baper, Pak. Nggak ada baper ya? Nggak ada. Jadi hampir setiap minggu, setiap minimal 2 minggu sekali kami ini ada sejenis rapat atau briefing. Ini kendala di kantor seperti apa? Kita di situ bisa mengeluarkan unek-unek kita. Tapi unek-unek untuk membangun ya, untuk membangun Drop Point ini agar lebih maju lagi. Berarti waktu unek-unek tuh bisa debat-debatan juga dong? Bisa pastinya. Untuk agar Drop Point JNT Express Delta Sari lebih baik lagi. Tapi sudah debat-debatan tetap ngopi bareng kan? Tetap, kita nggak ada kata baper, Pak. Kalau di JNT Express Delta Sari itu slogannya kita itu wani peri wedi luwe, Pak. Artinya apa tuh? Kita itu wani kerja keras. Akan tapi kita itu takut lapar. Oh, wani peri wedi luwe. Wani peri wedi luwe. Iya. Oh. Seenggaknya itu menjadi motivasi juga kita. Awakmu nek kerja gak banter, yo gak oleh bayaran.
Saya tahu artinya. Kalau kamu kerjanya nggak keras nggak dapat bayaran. Ya. Betul ya. Itu benar. Jadi untuk saat ini juga saya sangat berterima kasih ya adanya pimpinan yang baru. Dia itu ketika semisal saya ini ada kendala atau problem, dia nggak sungkan-sungkan untuk langsung menegur saya, untuk menegur tim juga apabila ada kesalahan. Nggak didiemin Enggak. kan, salah nggak tahu yang mana salahnya gitu. Jadi kan. langsung diselesaikan hari itu juga biar nggak berlarut-larut. Oke, luar biasa ya. Oke, berarti dapat tim baru, pimpinan baru lagi, berarti semakin membangun lagi berarti ya. Pastinya 2021 kita ada cerita baru lagi daripada tahun 2020. Pastinya itu ya. Oke. Doa dan harapan untuk JNT Express apa? Yang pastinya ini bukan semoga ya. Yang pastinya JNT Express tetap menjadi ekspedisi jasa pengiriman nomor 1 di Indonesia dan melingkupi Asia. Yang kedua tetap menjaga hubungan harmonis dengan tim dari mulai atasan sampai bawah, itu sangat merangkul di JNT Express ini. Jadi untuk itu sih pastinya dengan dihuni tim-tim yang muda, yang usia muda, inovatif dan kreatif, pastinya JNT Express ini akan tetap berkembang ya. Kita ini bukan stucknya antara cuma 1 atau 2 atau 3 tahun, pastinya insya Allah kita akan berkelanjutan perusahaan JNT Express ini. Betul sekali ya. Lalu jika masih diberi kesempatan untuk bekerja di JNT, apa yang ingin kamu wujudkan? Yang pastinya saya juga mempersiapkan tabungan di usia mendatang, juga memberikan pelayanan lebih lah terhadap perusahaan, karena selama ini juga kehidupan saya lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ketika bergabung di JNT Express. Memperbaiki pribadi lagi apabila ada kendala atau kesalahan dalam pekerjaan saya agar hasil ke depan lebih maksimal kembali. Yang ini harapan ya, ini impian saya apabila rezeki saya masih lancar, pastinya ingin memberi umroh ke orang tua itu. Luar biasa sekali ya impiannya ya. Semoga bisa terwujud. Amin. Ya. Dan bisa harapan, biasanya rata-rata kalau orang kita yang muslim itu memang impiannya itu mengumrohkan orang tua, dan semoga itu kita semuanya bisa mewujudkan impiannya. Amin. Itu juga karena itu juga satu budi yang bisa kita balas, walaupun budi jasa orang tua tuh sampai mati pun kita nggak bisa balas, tapi ya itu niat kita sebagai anak dan tetap menghargai orang tua. Orang tua sebenarnya tuh nggak berharap apa-apa sama kita, dia cuma maunya tuh menghargai dia aja gitu kan, seperti itu kan. Ya tetap respect sama orang tua, jaga orang tua, karena dia melahirkan kita juga sudah nggak gampang ya. Ada yang ngomong, dari kecil kan saya nggak dijaga dia, untuk hamil aja itu nggak gampang sudah. Ya temenin istri hamil kan, hamilnya nggak gampang kan. Nggak gampang. Istriku juga gampang gitu, saya lihatnya setengah-setengah gimana gitu kan, sampai keluar itu proses keluar juga nggak gampang gitu kan. Itu sudah nggak gampang, itu sudah berkorban. Sesar perut dibedet normal, bawahnya dibedet gitu kan, sama dibedet semua. Jadi itu lukanya sudah nggak gampang itu, belumnya proses 9 bulannya nggak gampang. Jadi tetap hargai orang tua. Oke, ayo closing statement, motivasi sesama sprinter agar bisa selalu semangat kerja. Motivasi bagi saya sendiri dengan tim JNT Express Sprinter khususnya, tetap giat bekerja, hindari atau jauhi omongan negatif dari orang sekitar ataupun di netizen lah istilahnya, di media sosial. Di setiap pekerjaan pastinya ada pro dan kontra pastinya. Setiap pekerjaan itu tidak berjalan mulus. Misalkan contohnya ketika kita mempunyai kendala dengan seller kita. Ini seller kita ini ngambek. Kalau bisa ini tetap
kita handle dengan baik, jangan mudah menyerah, tetap berikan pelayanan yang baik, tetap respon dengan cepat apabila ada kendala. Insya Allah nanti halangan tersebut akan sirna dengan sendirinya, dan ini terjadi pada saya dan tim saya juga. Ini beberapa waktu lalu, ini sebenarnya sedikit rintangan dan motivasi juga buat sprinter JNT Express Jawa Timur. Ada salah satu seller priority kami ini yang dapat penawaran dari ekspedisi lain dan dia tergiur. Dari situ bukannya saya ini ngedon atau apa, saya tetap memberi pelayanan yang terbaik, dan alhamdulillah insya Allah per awal Maret seller tersebut sudah join full priority lagi ke JNT kita, JNT Express Deltasari. Intinya tetap semangat saja, tetap semangat, hindari nyinyiran negatif dari orang luar, karena rezeki tidak akan mengingkari sebuah usaha yang kita nilai dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Oke, Mas. Tadi saya dengar itu katanya ada customer priority yang join ekspedisi lain lalu alamat balik lagi. Baliknya kenapa? Yang pastinya kita memiliki salah satu ini pelayanan yang seenggaknya paling bagus ya di antara ekspedisi-ekspedisi lain. Kita pelayanan itu udah bagus lah dari segi respon apabila ada komplain, apabila ada kendala, dari segala support entah itu support dalam hal kebutuhan dari sellernya. Yang kedua, untuk sistem kita itu lebih dinamis, lebih fleksibel dan lebih aktual juga data kami. Oh, jadi intinya itu dia mau balik aja ke kita karena kurang puas dengan pelayanan sana, dulunya lebih ngerasa puas dengan pelayanan kita. Iya. Tapi ingat ya, saya ngomong tadi kita pelayanan yang terbaik atau apa tuh, saya ingatkan itu adalah balik lagi ke tim cabang masing-masing ya. Karena apa? Di sana tuh ada pelayanan servis jasanya yang ngomong fast response tuh. Tim di sana tuh fast respon enggak. Lalu ada masalah kita memperhatikan enggak masalah ini. Paket-paket bermasalahnya ada kita follow up enggak. Kalau misalnya ada kehilangan bagaimana kita menanggapinya. Lalu kalau misalnya ada printer termalnya rusak apa yang kita lakukan. Resinya kurang apa yang kita lakukan ya. Apa support yang kita berikan. Lalu hubungan kita sama adminnya. Jam pick up kita seperti apa gitu kan. Dan lain sebagainya banyak, dan itu semua tergantung pada cabang kita masing-masing. Bagaimana kita komunikasi dengan ownernya. Lalu misalnya ownernya tuh lagi ada masalah di sana, bagaimana kita bisa untuk membangun dan saling bantu. Misalnya contoh pengiriman agak telat, pick upnya agak malam, mau nggak kita pick up lagi dan sebagainya. Balik ke service kita. Ya bagaimana kita dengan ikhlas untuk membantu owner customer kita. Itu kuncinya. Ya bukan ngomong sistemnya, oh JNT harus kayak gini, cuma melemparkan semua tanggung jawab ke perusahaan semua. Nah itu yang gak bakal maju. Benar. Karena apa? Gampangnya adalah, loh JNT sebelah sini misalnya ini bisa kayak gini, kok sebelah sini nggak bisa? Berarti kan sistemnya sama. Balik lagi ke tim pribadi sendiri. Masing-masing. Tim drop point itu. Tim drop point masing-masing. Ya itu tipsnya. Oke. Terima kasih Mas Andre untuk sharingnya pada pagi hari ini. Ya tadi banyak sekali insight-insight ya dari sprinter sampai sekarang tetap jadi sprinter, tapi juga banyak pencapaian, lunasin motor yang ditarik oleh leasing, dapat istri, modal kawin, dapat mobil, dan besok-besok masih ada target-target yang lainnya. Amin. Ya, jadi jangan pernah menganggap remeh kita sebagai seorang sprinter. Kecuali rezeki kita sebagai sprinter kita ngantar paket, yaitu kita juga ada satu jasa pahala. Ya apa? Apalagi kondisi pandemi seperti ini, banyak orang sudah dianjurkan untuk berada di rumah. Berarti kan itu untuk menghindari untuk terpapar. Iya. Pandemi sekarang. Dan kita membantu untuk memenuhi kebutuhannya dengan dia beli ini beli itu dari online nih, kita bantu kirim. Ada juga yang kirim obat ya, kayak kemarin tuh saya juga baru bulan kemarin itu ya, ada keluarga aku juga sakit ya, dan
kirim obat nih dari sini nih ya ke Palembang kan, pakai ekspedisi pastinya gitu loh yang kita kirimin dan sebagainya. Itu kan pahala untuk menjadi kita salah juga. satu ladang pahala juga. Ladang pahala juga untuk kita. Jadi kerja dengan ikhlas ya. Karena paket yang kita antar itu nggak tahu itu tuh mereka tuh searjen apa pakainya. Benar. Kan? Dan itu menjadi pahala kita. Ya, itu aja. Jadi kita kerja bukan hanya semata kerja aja, tapi di dalamnya tuh pasti ada berkah dan barokahnya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andre. Ya, ini ada dari tim sahabat sekelas yang memberikan satu souvenir. Ya, ini dapat souvenir lagi. Ya, terima kasih banyak Pak. Jawa Timur. Ya, ini dipajang nih di rumah nih. Pastinya. Ya, jadi kenang-kenangan nih, Pak. Pernah menjadi narasumber di sahabat sekelas ya, untuk memberikan inspirasi, motivasi untuk kita semua. Ya, semoga sharing pagi hari ini itu bisa memberikan inspirasi dan motivasi, apalagi untuk para sprinter dan kurir-kurir ya, yang sekarang di kita sudah jumlahnya ribuan ya, dan tidak sedikit, ini cuma contoh ya, tidak sedikit ya sprinter kita dan kurir-kurir kita juga memiliki prestasi seperti Mas Andre, dan bahkan ada yang lebih juga. Jadi kamu jangan lihat cuma bawa-bawanya aja, bawa-bawanya itu rata-rata kalau itu tuh yang malas-malas kerja. Jadi jangan lihat negatif, kita lihat positifnya, baru ada positifnya masuk ya. Jadi para netizen yang suka nyinyir, ingat ya, kehidupan kita tidak akan bisa lebih baik dengan hasil nyinyiran. Tiap hari nyinyirin orang nggak mungkin dapat kehidupan yang lebih baik, tapi dengan bekerja lebih keras ya, dengan bersyukur, kehidupan kita baru bisa lebih baik ya. Oke, closing saya satu lagi pesan ya, saya selalu menghimbau bahwa kita mengadakan acara seperti ini, program-program sharing seperti ini, tujuannya adalah untuk para sahabat sekelas ya, sahabat JNTSP Jawa Timur yang berada di lapangan itu dapat motivasi ya. Dan ingat ya, kalian juga kalau misalnya ada kendala atau apa, boleh langsung DM ke akun Instagram saya. Ini saya munculkan akun Instagramnya ya, ini ya, Denny.tim88 ya Instagram, di follow aja. Kalau ada masalah apa silahkan DM ya, nanti saya usahakan ya semaksimal saya untuk membalesnya. Tapi kalau misalnya nggak kebales ya, saya mohon maaf, mungkin kelewatan ya, karena yang DM-nya banyak gitu kan. DM ulang lagi gitu loh, nggak kebalas beberapa lama gitu loh. Nanti saya akan follow up juga kalau saya kendala-kendala ya. Kalau ada keluhan mau curhat ya silakan curhat, nggak masalah gitu loh ya. Ya kita juga terima curhat-curhatan gitu kan ya, semoga bisa membantu ya. Atau misalnya ada kritik atau saran, silakan masukin juga, nggak masalah ya. Mana tahu saran dan kritiknya atau ide-idenya bisa kita aplikasikan ya, menjadi ide-ide yang mengembangkan perusahaan kita juga ya. Silakan DM di sini. Ulangi lagi nih akun saya nih Instagram, di follow ya. Oke ya, semoga komunikasi kita semakin lancar ya. Jadi Pak Denny ya menggunakan sosial media itu untuk menjaga atau untuk memperluas jaringan komunikasi antara perusahaan dengan karyawan, karena jumlah kita ribuan sudah. Saya nggak bisa panggil satu-satu ya, tapi ya saya memanfaatkan teknologi sosial media ini untuk menjaga hubungan, untuk membangun relasi, untuk menjaga perusahaan kita ini tetap semakin baik ya. Karena program ini itu untuk motivasi kita semua. Ini teknologi ya, terimalah perubahan teknologi dan kita manfaatkan dengan baik ya. Ambil positifnya, jangan teknologi pengembangan kita ambil negatifnya, ambil positifnya ya. Gitu aja ya, sebelum saya akhirin ya, di subscribe channel kita ya sahabat sekelas ya, channel YouTube kita, klik tombol lonceng ting ya, nanti kalau ada update video-video lagi bisa langsung notifikasinya ting gitu kan. Lalu klik like juga ya, di like dulu dong. Lalu klik sharing, yang share-nya ke sosial media mutu. Oh gini loh sharingnya tuh loh. Jadi
yang dapat motivasi itu bukan kita aja, tapi juga sahabat-sahabat kita yang lainnya juga ya. Oke, itu terima kasih sahabat sekelas, terima kasih Mas Andre untuk harinya hari Sama-sama, ini ya, sudah memangkas waktu pick up-nya ya. Semoga pulang ini tetap kerjaan lancar, rezeki lancar, Amin. keluarga diberkahi ya, Amin. anak sehat selalu, orang tua juga sehat selalu ya, istri Amin. tambah cantik ya gitu Amin. ya, dan suami rezekinya tambah lancar gitu Amin. kan ya. Satu lagi, selalu diberi kesehatan, tidak henti-hentinya sekali lagi saya mengingatkan selalu menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan ya. Itu selama pandemi ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan sampai benar-benar kita mendapatkan vaksin ya, karena pandemi gak ada cara lain kecuali kita dapat vaksin, dan kita sabar juga untuk menunggu dari pengaturan pemerintah juga. Oke, sampai jumpa sahabat sekelas ya, salam naik kelas ya. Terima kasih Mas, Sama-sama Pak Dedi. silakan dibawa ini